Santri yang di belakang merapat ke depan. Silakan luruskan safnya seperti komando dari pesta ini. Komando dari pesta ini berguna buat semuanya. Buat semuanya. Yang nggak pakai peci, yang pecinya di kantor masuk pasang pecinya, pasang pecinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang pertama berhubung karena udara saat ini tidak bagus dan semakin parah buat kesehatan kita, maka kami dari seluruh tim manajemen jajaran pimpinan menyarankan kepada kita semua untuk melakukan aktivitas di asrama. Tidak ada kegiatan di lapangan seperti main futsal, seperti main voli, seperti olahraga-olahraga yang lain, atau sekedar duduk-duduk di tangga itu. Jangan. Ini kabut asapnya sudah semakin parah. Kalau kita ke pasar, jarak pandang kita itu cuma 100 meter. Di sekolah-sekolah lain sudah diliburkan karena kita bodoh, maka tidak bisa kita liburkan. Banyak aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan dalam ruangan. Untuk itu anak-anak kami santri seluruhnya wajib melaksanakan kegiatan di dalam ruangan. Tidak ada yang duduk di luar, tidak ada yang duduk mojok duduk sana, tidak ada. Usahakan berada di dalam asrama, karena ini demi kesehatan kita. Ini demi kesehatan kita. Paham itu semuanya? Paham? Yang kedua, bagi yang merasa cabut kemarin, dengan berat hati, hari ini tolong bereskan barang-barangnya. Dan kalau dia kelas 12, kami bermurah hati untuk mempersiapkan kalian mengikuti ujian nasional saja. Ini sudah keputusan kepala pesantren. Ini sudah keputusan kepala pesantren. Mohon maaf, yang sudah diproses oleh wakil kesiswaan, silakan hari ini beres-beres, bawa semua barang-barangnya dan kembali di sini nanti pas ujian nasional, dan usahakan mencari penginapan di luar. Itu untuk informasi dari pimpinan pesantren. Mohon maaf, itu dengan segala pertimbangan kami tutup mata kami untuk memutuskan hal ini. Nanti akan diproses oleh wakil kesiswaan. Dan yang ketiga, Ustaz mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh santri dan santriat yang masih bisa menjaga kilauan emasnya. Yang masih bisa menjaga kilauan emasnya. Kalian di sini semuanya adalah emas. Emas tidak terlihat harganya kalau berada dalam kumpulan emas. Bagi santri yang masih menjaga kilauan emasnya, terima kasih banyak. Dan juga kepada anggota BES. Anggota BES sudah luar biasa sekali, banyak mensukseskan kegiatan kita, mulai dari tamu Malaysia, mulai dari kedatangan Syekh Fikri Thorik, mulai dari kegiatan-kegiatan yang lain, semuanya disukseskan oleh BES. Luar biasa. Mulai dari acara-acara yang bersifat pesantren biasa, mulai dari acara yang bersifat nasional, mulai dari acara yang bersifat internasional. Terima kasih Anda. Dan tabligh akbar kemarin di Solo itu luar biasa. Terharu Ustaz melihat kerja tim BES yang pergi ke sana.
dan ilmu dapat juga bisa mempromosikan pesantren. Itu yang ketiga. Yang keempat, berdasarkan dialog singkat Ustadz dengan Ustadz Fikri Torik, beliau bercerita banyak tentang beliau mondok. Berapa lama beliau mondok? 9 tahun. Di YouTube ada, dimasukin dialog itu. Beliau bercerita seperti ini. Saat pertama saya masuk ke pondok pesantren, pikiran saya memang dia adalah anak satu-satunya. Setiap saat saya ingin keluar. Sesuatu di luar bayangan saya. Masuk ke pondok, ternyata saya menjalani hari-hari di luar dugaan saya, bayangan saya. Merasa tertekan. Akhirnya apa? Setelah saya kembali, mulai menemukan apa sebenarnya yang saya cari, maka saya akan melewati selama 3 tahun di SMP. Kata dia sama mondoknya seperti pondok pesantren Islam di Mekah. Ada umumnya, ada pesantrennya. Pas 3 tahun, ini Ustaz tidak menganjurkan kalian ke sini ya. Tidak. Silakan cari ke pondok pesantren yang lain. Ibaratnya begini. Kalian ini harimau, ya? Atau saya ini harimau nih, kata dia. Saya pikir, kalau dilepas, tetapi belum paham, liarnya masih ada, akhirnya makan orang. Ini bahasa tadi sampai saya. Ibaratnya seorang seekor harimau baru dikenalkan, dijinakkan selama 3 tahun. Kalau dilepaskan akan makan orang. Ini silahkan kita mengambil maknanya sendiri. Tapi ini kutipan dari Syekh Fikri Torik itu. Ustaz gak kebayang juga dicontohkan sebagai harimau ya. Akhirnya apa? Ada teman-teman kalian yang dari, tidak usah saya sebutkan namanya, daerahnya, tidak enak juga. 3 tahun punya fondasi sedikit tentang ilmu agama, akhirnya sekolah di tempat lain. Lihat di Facebook, ulang banyak di sini. Ya, duduk kayak di lapau, gini, ya, pegang rambut udah acak-acakan. Masya Allah, ini siapa ini? Jangan disebutkan namanya, ya. Itu yang nanggung. Akhirnya berbahaya untuk dirinya sendiri. Nah, kata saya pikir begini, sama seperti pikiran kalian yang kelas 9 saat ini. Lalu dia dipanggil oleh syekhnya, oleh gurunya, pikir kamu ke sini. Ya, kata gurunya, kamu mau berhenti ya selama 3 tahun pendidikan? Ya. Kamu itu akan menjadi orang besar. Tetapi kesabaranmu dalam proses masih lemah. Kita di sini semuanya emas seperti yang sampaikan tadi. Kita di sini semuanya emas. Akan lebih nampak kilauan emas itu kalau seandainya berada di tempat yang semuanya tidak ada emas. Akan nampak kilauan. Kenapa kalian tidak nampak kilauannya? Karena semuanya emas. Semuanya dalam kondisi emas. Jangan kotori nilai kalian itu dengan tindakan-tindakan yang tidak penting. Jangan kotori nilai kalian yang sudah terlanjur tinggi itu dengan tingkah laku yang tidak penting. Bahkan beliau menceritakan
sesuai dengan yang kita dengar dalam resonansi jiwa yang pernah ditayangkan di asrama. Kalau santri yang sudah 3 tahun di sini pernah mendengarkan resonansi jiwa, sebuah puji yang cantik, pernah mendengar itu? Pernah? Santri SMP? Belum pernah? Puji yang cantik? Puji yang cantik itu terbuat dari apa? Anda lihat ya, ini diilustrasikan. Berdiri seorang sepasang suami istri di depan toko keramik. Ini nggak apa-apa kalau kita suruh keluar, nanti ada yang berdiri di lapangan biar di dalam masjid. Berdiri seorang sepasang suami istri di depan toko keramik, berdiri. Berbicara suami istri itu, ya, keramik itu cantik sekali ya. Kita ibaratkan keramik ini ngomong, wah, ini nggak tahu nih suami istri bagaimana saya dulunya. Keramik yang cantik. Keramik itu diambil dari tanahnya. Tanahnya itu di mana? Di tanah. Diambil kumpalan tanahnya itu, setelah diapain? Diinjak-injak, dibanting-banting. Apa kata tanahnya itu? Ini saya mau diapain ini? Diinjak-injak, dibanting-banting, dibentuk, ya, menjadi kumpalan yang lebih padat. Ya, setelah itu apa lagi? Dibentuk, ya, dibanting-banting, diinjak-injak, dibentuk, ya, bahkan diputar-putar. Ya, nah, dari orang bikin keramik, diputar-putar seperti ini. Lalu apa kata keramik itu? Kata keramik itu, ini saya mau diapain ini? Udah, berhenti saja dari sini. Udah cukup ini. Saya diambil dari tanah, diinjak-injak, dibanting-banting, cukup. Apa kata orang yang buat keramik? Belum cukup. Setelah diputar-putar, dibanting-banting, diputar-putar, ya, udah, ini sudah 2 kali ini. Apa kata orang buat keramik? Belum. Lagi dibentuk. Setelah itu dijemur. Ya, bayangkan sudah diputar-putar, dijemur di panas terik matahari. Setelah jemur diambil 1 hari penuh, dijemur, dimasukin ke oven yang paling panas. Kata tanah tadi, dia masih belum berbentuk uji. Udah keluarkan saya dari api ini, untuk apa saya harus bakar? Apa kata orang yang membuat keramik? Belum. Setelah dibakar, dijemur lagi. Dari hasil jemuran dibangkit, setelah diamplas. Waduh, sakit sekali kata keramik. Hentikan. Udah cukup, hentikan. Apa kata orang bikin keramik? Belum. Dijemur lagi, setelah diamplas dijemur lagi. Setelah jemur diamplas lagi. Setelah itu dicat. Ini warna apa pula yang melekat ke saya ini? Jauhkan. Setelah dicat, dijemur lagi. Setelah itu diletakkan di depan kaca, dilap pakai kain halus. Ya, inilah dirimu. Inilah dirimu. Kaget. Dia masih berpikiran dia tanah liat, tapi sudah berbentuk puji. Puji yang sangat indah. Setiap orang yang melihatnya indah, harganya tinggi. Kalau dia sabar, lalu apa kata orang yang membuat? Inilah dirimu. Kalau seandainya saat dibakar itu saya hentikan, walaupun kamu jadi, tetapi kamu akan retak. Kamu akan retak dan mudah pecah. Untuk itulah proses kita harus sabar. Kita harus sabar. Para santri yang kelas 9 hari ini,
Walaupun kalian tidak menyambung ke sini, tapi carilah pendidikan yang masih bisa memberikan kemantapan ilmu agama. Kelas 9, ya, ini saran. Jangan hanya berhenti nanggung. Di pondok pesantren manapun ada yang 3 tahun. Makanya persoalan banyak dari yang nanggung. Kenapa? Karena niatnya separuh-separuh. Niatnya separuh-separuh. Para santri dan santri, pesantren ada ya. Para santri yang nilainya sangat tinggi hari ini, tolong jangan kotori, jangan kurangi nilai kalian dengan hal-hal yang tidak penting. Karena kalian adalah semuanya emas. Paham itu, santri? Di sini kenapa? Waduh, ilmu tidak nambah-nambah. Di sini karena kalian berada di tempat orang-orang yang pintar. Karena kemampuan kalian dan tinggi. Kalau di luar dan tinggi. Kalau kalian pergi keluar, maka kalian akan jadi raja. Emas akan terlihat di tempat-tempat yang tidak ada emas. Ya, emas terlihat di tempat-tempat yang tidak ada emas. Nah, para santri semuanya, ini saya tekankan lagi, ya, yang kamarnya di bawah, Rian, tidak boleh lagi tidur di lantai 3. Asramanya di bawah, tapi kalau kurang panjangnya tolong sampaikan ke Pak Lok atau ke Pak Kurin, dan siapkan di bawah. Sebab kenapa? Seperti isi khotbah. Mana Romi tadinya? Siapa yang khotbah? Romi ya. Itu luar biasa pesannya. Tetangga. Nah di sini tetangga adalah sebelah kamarnya atau adik-adiknya. Luar biasa ini ceramahnya, mudah-mudahan kita bisa semuanya memahami. Mudah-mudahan semuanya kita bisa memahami. Udah lapar ya? Udah lapar? Ya, kalau kita terlalu banyak apa? Ada yang terlalu banyak aktivitas dan terlalu banyak makan. Ya, ini kan terbagi lah, terserah lah kita gimana baik. Yang penting senang-senang saja. Anak-anak santri dan santriat, ya, mudah-mudahan ini ada maknanya. Pesan yang paling susah garis bawahi, perbanyak melakukan aktivitas di dalam ruangan. Tolong jangan nongkrong-nongkrong di ujung sana, di ujung sini, gitu kan. Itu tidak baik untuk kesehatan kita. Ya, akan terkena penyakit ispa, sesak nafas. Nah, ini tidak terasa. Nah, jagalah kesehatan kalian. Cuaca tidak baik hari ini, ya. Mudah-mudahan ini semua santri yang di sini berubah. Mudah-mudahan, amin. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.